Hari ini semua orang kalau cari monitor gaming udah sibuk cari yang refresh rate-nya tinggi. Bahkan 144 Hz aja udah jarang banget kedengeran. Tapi apakah benar kalau ada monitor yang refresh rate-nya lebih rendah dari 144 itu beneran nggak enak dipakai ngegame? Halo, saya Jun. Video pertama channel ini itu ngebahas tentang monitor kerja yang cuma 75 Hz itu enak nggak sih dipakai ngegame. Dan waktu itu yang saya jadikan eksperimen adalah monitor dari MSI yang dijual sebagai monitor productivity gitu ya. Dan refresh rate-nya cuma 75 Hz. Kesimpulannya gimana? Kamu bisa tonton sendiri aja. Nah, yang jadi masalah adalah monitor itu dibuat dengan kualitas yang berbeda-beda. Jadi refresh rate-nya bisa sama, tapi nanti harganya beda, kualitas panelnya beda. Dan akhirnya kalau saya ditanya, "Bang, monitor 165 Hz itu bagus nggak dipakai ngegame?" Ya tergantung monitor yang mana dulu, karena ada yang bagus dan ada yang kualitas gambarnya parah banget. Cuma menang refresh rate doang. Cuma sayangnya saat ini pembatasan kategori sebuah monitor itu gaming atau enggak itu hanya murni dari refresh rate-nya doang. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang monitor secara keseluruhan, nggak bisa kita cuma mengandalkan refresh rate aja gitu ya. Bahwa sekarang itu monitor gaming harus 144 ke atas. Tapi masalah yang lainnya itu jarang banget dibahas di spesifikasinya gitu ya. Jadi mau nggak mau memang kita harus ngelihat review kalau mau beli monitor. Nah, tinggal pertanyaannya adalah kalau kita budgetnya nih ternyata cukupnya hanya untuk beli monitor 100 Hz nih. Apakah gambar yang muncul nanti akan sangat tidak nyaman di mata? Kalau sekarang kita lihat monitor yang refresh rate rendah 60 Hz itu memang udah sangat jarang sekali kita dengar untuk direkomendasiin gitu ya. Paling rendah 75 Hz. Setelah itu ada 100, tapi setelah itu sekarang kita udah lompat lagi ke 165. Nah, kalau kita perhatikan secara lompatan performance dari 60 Hz ke 100 Hz itu dia lompatnya sekitar 60%. Tapi dari 100 ke 144 lompatannya itu cuma 44%. Artinya kalau secara visual itu kita bisa lebih merasakan peningkatannya dari 60 ke 100 dibanding 100 ke 144. Jadi harusnya 100 Hz cukup dong ya. Nah, hari ini saya pengen bereksperimen nih menggunakan monitor 100 Hz dari Asus. Ini namanya adalah VA27EHF. Harganya ada di kisaran 1,8-1,9 jutaan. Nah, di range harga yang sama, kamu udah bisa nih dapat monitor yang 165 Hz. Tapi ukuran layarnya lebih kecil, 24 inci. Resolusinya sama, Full HD. Nah, monitor ini ukuran layarnya 27 inch. Tadi resolusinya sama Full HD. Banyak orang yang takut bahwa Full HD di 24 sama 27 itu lebih bagus di 24. Enggak, karena selama dia tampil pada native resolutionnya, gambarnya tetap akan bening-bening aja gitu ya. Detailnya kita bakal bahas kapan-kapan nanti. Terus dia udah punya refresh rate 100 Hz, udah support adaptive sync, dan klaim response time-nya adalah 1 millisecond MPRT. Tapi angka ini diabaikan aja. Kapan-kapan saya jelasin aja kenapa sih kok angka spesifikasi response time ini bener-bener bias gitu ya, nggak bisa dijadikan patokan. Spek lainnya standar, VESA mount, eye care monitor, low blue light, dan sebagainya. Kamu bisa lihat sendiri aja di websitenya kalau pengen tahu. Cuma ada satu hal yang cukup disayangkan, connectivity dari monitor ini terbatas banget. Kita cuma dikasih satu port HDMI dan udah nggak ada lainnya. Dari desain juga standar, layarnya frameless tapi hanya di 3 sisi, kaki bukan model V tapi segi 6 yang membuat tampilannya nggak gaming banget. Ergonomis hanya bisa tilt doang, kemudian OSD menggunakan 4 tombol, nggak ada joystick sayang sekali. Terus ada yang menyebalkan dari tombol OSD-nya. Jadi biasanya tombol paling atas kalau model vertikal begini adalah untuk membuka menu dan untuk OK. Nah, tapi entah kenapa di sini tombol paling atas itu malah untuk cancel, untuk milih no. OK-nya malah tombol yang kedua. Jadi terus terang aja sampai hari ini saya masih sering salah pencet. Oke, sekarang kita kembali ke monitor ini, apakah cocok dipakai ngegame atau enggak? Karena tadi kita bilang bahwa gaming monitor itu biasanya dipasarkan dengan refresh rate 144 Hz ke atas. Dan ternyata Asus juga melakukan hal yang sama di sini. Monitor ini cuma 100 Hz dan di websitenya kalau kita lihat tertulis cuma untuk casual gaming, bre. Artinya Asus tidak membuat monitor ini untuk dipakai sama gamer yang serius. Walaupun sebenarnya secara setting OSD-nya itu dia nggak kalah dengan monitor gaming yang lain ya. Jadi selain mode presetnya ada banyak, dimana ada yang menarik di sini ada dark mode dan reading mode. Ini kalau kita aktifin dia brightness-nya jadi 0 gitu ya. Jadi ini dibuat untuk penggunaan pada kondisi ruangan gelap. Di sini ternyata ada lagi fitur overdrive. Ini nggak semua monitor gaming punya. Fungsinya adalah untuk meningkatkan response time yang di sini disebut dengan nama trace free. Jadi penamaan setting overdrive ini memang agak membingungkan. Ada yang pakai trace free, ada yang pakai overdrive, ada yang pakai response time. Dimana kalau beda brand pakai beda istilah masih oke sih ya. Masalahnya Asus
Asus ini untuk monitor mereka yang tipenya berbeda itu pakai namanya juga beda. Di sini pakai trace free. Monitor satu lagi di sini ada pakai trace free, ada satu lagi pakai overdrive. Jadi buat kamu yang masih awam dengan setting ini mungkin bakal bingung saat pertama kali ngeliat. Kemudian ada lagi setting ASCR yang disebutkan bisa meningkatkan kontras rasio hingga 100 juta banding 1. Tapi hampir sama seperti 1 millisecond MPRT, angka ini bisa diabaikan aja. Jadi sekarang kita tinggal lihat aja, apakah monitor ini performance-nya kurang bagus kalau dipakai nge-game atau sebenarnya udah cukup. Kita mulai dari gaming performance dulu kali ya. Pada setting Trace Free Zero, terlihat response time-nya cukup jelek. Average 9 millisecond dengan respons tercepat hanya 4 millisecond, itu pun hanya dalam kondisi terbatas. Overshoot-nya sih nggak ada. Bisa kita tebak ghosting-nya akan sangat nampak, tapi tidak ada inverse ghosting. Pada setting Trace Free 20, kondisinya tidak terlalu banyak berubah, begitu pula saat dinaikkan ke 40. Hampir nggak ada perbedaan yang berarti. Tapi pada setting 60, mulai terlihat peningkatan. Average udah jadi 6 millisecond dengan respons tercepat di 2 millisecond. Overshoot berpotensi muncul, tapi kemungkinan munculnya cuma sekitar 3%, jadi hampir nggak bakal muncul sih ya. Aktualnya kita lihat kondisinya udah sangat membaik, ghosting jadi tipis banget dan hanya akan nampak pada kondisi tertentu aja. Kemudian menaikkan setting trace free ke 80 ternyata tidak membuat kondisi lebih baik. Secara response time malah jadi lebih jelek, begitu pula overshootnya. Dan menggunakan setting maksimal 100 malah jadi tambah kacau. Respons dan overshootnya jadi paling ancur. Bisa kita lihat di sini pada setting 100, ghosting dan inverse ghostingnya sangat terlihat. Jadi untuk keperluan gaming, setting paling pas adalah trace free 60. Sekarang untuk warna, dari banyak preset mode yang disediakan hanya ada beberapa yang cukup bagus untuk dipakai, dimana boleh dibilang mode standarnya adalah ternyata yang paling bagus. Jadi di mode standar ini terlihat maksimum brightness-nya 194 nits dengan black-nya di 0.19 yang menghasilkan kontras rasio 1021 banding 1. Di sini color temperatur agak meleset di 6700 Kelvin yang membuat white-nya meleset dikit di 1.94 delta E. Jadi secara visual masih belum mengganggu sebenarnya. Akurasi warna sendiri udah cukup baik dengan average 0.22 dan maksimum di 2.26 delta E untuk warna hitamnya. Gamma default sayangnya kurang rapi, cuma 2.1 pada level gray rendah, dan semakin tinggi persentase grey-nya semakin turun gamanya. Sedangkan gray balance-nya udah sangat baik. Cuma sayangnya pada mode standar ini gamutnya kurang bagus. Walaupun untuk volume sebenarnya udah 108% sRGB, tapi coverage-nya cuma 91% sRGB, 66% Adobe RGB, dan 71% P3. Kemudian mode sRGB yang seharusnya bisa lebih baik ternyata juga tidak ya. Secara brightness, black dan kontras rasio sih hampir nggak ada bedanya dengan mode standar, tapi di sini color temperaturnya yang malah terukur 7200 Kelvin. Ini menyebabkan warna putihnya meleset hingga 11,5 delta E, dan buat yang sensitif, putihnya akan terlihat agak kebiruan pada mode sRGB ini. Akurasi warnanya masih bagus, gamma hampir nggak ada bedanya, dan gray balance juga sama bagusnya dengan mode standar. Tapi pada mode ini, gamutnya jadi sedikit lebih baik. Volumenya ada di 116% dengan coverage meningkat hampir ke 96% sRGB, 70% Adobe RGB, dan hampir 76% P3. Jadi untuk urusan warna, sepertinya standard mode adalah yang paling bagus. Tentu saja hal ini bisa diperbaiki dengan kalibrasi, dan ini saya lakukan kalibrasi pada mode standar. Saya set di 100 nits yang sesuai dengan tingkat kenyamanan saya di ruangan kerja saya. Tercatat average-nya ada di 0.5 delta E dengan maksimum 2.64 untuk warna hitamnya, tapi ini masih masuk toleransi. White-nya juga udah rapi di 6500 Kelvin, dan gamma juga udah terjaga di 2.2 walaupun dalam kondisi tertentu masih agak meleset. Jadi gimana kesimpulannya? Kalau dari akurasi warna tadi ya kita lihat udah fine lah ya. Tapi kalau secara performance gaming memang ada perbedaannya dibandingin yang refresh rate-nya 144 apalagi 165. Sebagai referensi, ini perbandingan tampilan gambar bergerak antara monitor 60, 100, dan 144 Hz. Terlihat semakin tinggi refresh rate semakin jelas gambarnya, atau dalam kata lain semakin kecil motion blur-nya. Ini berbeda dengan ghosting yang dipengaruhi oleh response time. Tapi pada prakteknya nih, kalau kita udah beneran main game dengan gambar bergerak yang cepat itu, maka perbedaan antara 100 dan 144 itu akan sulit untuk kita lihat karena gambarnya memang cepat banget bre. Cuma kalau secara response time memang benar bahwa monitor ini karena tidak dijual sebagai monitor gaming, akhirnya responsnya memang kurang bagus. Untungnya dia punya settingan overdrive, jadi di sini kita bisa dapat kombinasi setting yang pas untuk bisa menghasilkan gambar bergerak dengan ghosting yang lumayan tipis. Yang menjadi pembeda utama adalah kalau PC kamu sudah bisa merender game untuk bisa dapat FPS lebih dari 100. Monitornya cuma 100 Hz, jadi kalau FPS gamenya lebih dari 100, maka akan muncul screen tearing. Jadi selama PC kamu masih kelas menengah ke bawah, dimana saat main game itu FPS-nya nggak sampai 100, maka pakai monitor dengan refresh rate 100 Hz ini udah cocok banget bre. Apalagi dengan budget yang under 2 juta, lebih baik kamu dapat yang layarnya lebih gede dibandingin layar kecil tapi 165 Hz. Karena secara
performance PC kamu kurang bisa memanfaatkan monitornya sampai maksimal gitu ya. Tapi begitu PC kamu udah kuat untuk merender gambar lebih dari 100 fps, maka mau nggak mau harus pakai monitor dengan refresh rate yang lebih tinggi. Cuma sekali lagi, jangan sembarangan pilih monitor hanya berdasarkan dari refresh rate-nya. Karena refresh rate itu sama sekali tidak mewakili kualitas gambar yang bisa ditampilkan oleh panelnya. Bisa jadi akurasi warnanya hancur, bisa juga ghostingnya parah, black smearingnya parah, sampai akhirnya refresh rate tingginya jadi gak ada gunanya karena gambarnya gak enak dilihat. Semoga dengan informasi ini kamu bisa semakin berhati-hati dalam memilih dan semoga gak salah pilih monitor.